zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Anggun Mudiati, ada. Andika Lutfi, ada. Dika Prasetyo, Farhan Trijaya, Hadi Kurniawan, Indra Nuraini, Lisa Septiana, Muhammad Badri, Muhammad Saifuddin, gak ada ya, Rindiani, Sugeng Surahman, Salman Ahmad Al-Farisi, Adinda Mutiara, Ari Wibowo, Desta Nur Afandi, Dimas Aji Wiratama, Fikri Renandra, Khairul Imam, Irfan Mahendra, Jonathan Afriansyah, Latifah Dewi Safitri, ada. Muhammad Chandra, Nadia Marwa, Nur Eva Delima, ada. Rahmat Adhar Muzaki, Retno Sari, Surya Agung Pratama. Oke, baik. Ini tadi ada beberapa yang tidak hadir, yang rumahnya dekat, mohon untuk disampaikan. Kalau nggak berangkat, kasih apa? Kemarin disampaikan apa? Surat izin, atau bisa menghubungi lewat WhatsApp boleh. Yang penting ada keterangannya, ya. Atau kirim ke kawan kalau memang dekat. Jadi guru tahu keterangannya nggak di alfa, ya. Lihat kebersihan sampah-sampahnya di bawahnya. Yang ada sampah silakan dipungut sampahnya supaya belajar kita lebih nyaman, nggak melihat sampah. Oke, sudah ya. Sebelum kita masuk ke materi lalu kita sudah membahas tentang gunung api. Ada yang masih ingat gunung berapi? Untuk wilayah Lampung ada di mana gunung berapi? Selat Sunda, wilayah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan. Apa namanya yang sangat terkenal? Gunung Krakatau. Berarti masih ingat ya, kalau di Lampung punya gunung api. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian pelapukan. Materi kita hari ini adalah tentang pelapukan. Kita harus membahas tentang arti dari pelapukan. Pelapukan itu apa sih? Kenapa sebabnya? Jenisnya apa? Seperti itu ya. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis pelapukan. Ada berapa jenis-jenis pelapukan itu? Penyebabnya apa? Namanya apa? Menganalisis proses pelapukan dan dampaknya terhadap kehidupan menggunakan video pembelajaran dan PPT. Kemudian membuat laporan sederhana terkait proses pelapukan pada candi. Itu nanti untuk di proses selanjutnya, proses pembelajaran selanjutnya. Jadi dari materi pelapukan itu nanti kita tahu pada lingkungan kita sendiri ada batuan. Oh, ini bisa terjadi hancur, kenapa? Tadinya batu itu besar itu kenapa? Seperti itu. Setelah kalian belajar di pelajaran geografi materi pelapukan, kalian sudah bisa menjawabnya karena hasil dari proses belajar di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagikan soal tesnya dulu.
Silakan dikerjakan untuk soal pretestnya. Jadi soal pretest itu untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi tentang pelakukan. Ini belum ya? Jangan lupa ditulis namanya. Sudah? Kita cuma dikit soalnya. Nah, sudah, silakan kumpul. Namanya sudah semua ya. Berapa orang lagi? 2 orang. Oke, baik. Soal pretest sudah semua. Sudah semua ya. Baik, kita sekarang akan masuk ke materi. Materi kita adalah mengenai dinamika litosfer dan hubungannya terhadap kehidupan. Ya, bahasanya adalah mengenai pelakukan. Perhatikan ke depan, papan. Kali ini kita akan membahas tentang pelakukan. Pelakukan termasuk ke dalam bagian tenaga ekonomi atau tenaga yang berasal dari luar negeri yang mempengaruhi dari bentuk. Pelakukan itu sendiri adalah proses pembentukan dari bantuan itu ke bantuan yang lebih kecil. Kemudian pelakukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama pelakukan fisik atau mekanik, yang kedua pelakukan kimia, dan yang ketiga adalah pelakukan biologi. Pelakukan fisik atau mekanik berarti karena suhu
suhu udara. Di sini terjadi dua keadaan, yaitu keadaan pada siang hari dan keadaan pada malam hari. Pada saat siang, suhu itu panas, mengakibatkan suhu itu tinggi. Maka batu mengalami pengembangan. Sedangkan pada malam hari, batu tersebut mengalami pengerukan akibat suhu yang dingin pada malam hari. Nah, dan terjadinya pengembangan dan pengerukan pada batuan itulah yang disebut penilaian. Dari aktivitas tersebut, batuan akan mengalami keretakan di bagian luar batuan. Ketika retak dan rapuh, maka akan terjadi hancur dan habis. Maka akan menjadi bahan batu tanah. Itulah yang dinamakan pelapukan. Berikutnya adalah pelapukan kimia. Pelapukan kimia. Ya, sampai di situ dulu. Jadi pelapukan fisik itu ada induk batuannya. Bahasanya adalah batuan besar, ya. Ini contoh batuan besar. Karena terjadinya proses siang dan malam, maka siang dalam keadaan suhu yang tinggi oleh apa? Panas matahari, sehingga batuan mengalami apa tadi? Pengembangan. Jadi pada siang hari batu itu yang suka kalian lihat mungkin batu itu hanya tergeletak begitu saja di alam, padahal ada prosesnya hingga dia menjadi sampai ke tanah kembali. Itu ada prosesnya, ya ini prosesnya. Dari batuan yang besar ini pada siang hari batu itu mengalami pengembangan, tetapi pada malam hari suhu pada malam hari itu adalah rendah, ya, karena dingin. Kemudian batuan mengalami pengerutan. Jadi yang tadinya ngembang jadi ngerut lagi, ngembang, ngerut lagi. Dan itu memakan waktu yang sangat lama. Ngerut, ngembang, gitu ya. Jangan mikir yang macam-macam, ngerut, ngembang itu apa ya? Toet. Ya. Ngerut, ngembang. Nah, setelah terjadinya proses siang dan malam ini, batu itu akan mengalami retak di pinggir-pinggirnya, bisa jadi di luarnya. Kemudian setelah retak mengalami rapuh, sehingga permukaan asal batuan ini, permukaan asal itu akan berubah lagi menjadi kembali ke tanah seiring dengan prosesnya mengembang, mengerut, kemudian terjadi retakan, kemudian kembali lagi ke batuan asalnya, yaitu tanah. Itu awal mula dari pelapukan. Sampai di sini paham? Bentuk batuan yang tadinya besar, mau batuan besar, mau batuan kecil, sama prosesnya. Hanya saja kalau batuan besar itu prosesnya makan waktu yang lebih lama. Kalau batuannya kecil, yang mengalami pelapukan juga, hanya saja waktunya tidak begitu lama. Kita lanjutkan. Setelah pelapukan fisik dan habis, maka akan menjadi bahan baku tanah. Itulah yang dinamakan pelapukan. Berikutnya adalah yang kedua ada pelapukan kimiawi. Perhatikan. Ini ditampilkan dari adanya proses kimia. Contohnya adalah pada stalaktit dan stalagmit yang ada di dalam sumber. Jadi pada saat batu ini terkena air, maka akan terjadi pelapukan. Karena batu ini termasuk ke dalam batu kapur, sehingga inilah yang disebut dengan pelapukan kimiawi. Sampai di kimiawi. Jadi yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Gambar ini gambar apa yang kalian lihat? Hah? Ada yang tahu nggak? Kira-kira gambar apa? Pernah lihat, mungkin sekilas pernah lihat dari buku atau dari media sosial atau dari televisi, mungkin dari koran. Ada yang pernah lihat nggak ini? Gambar apa ini?
batuan di dalam gua. Nah, tepat ya. Ini adalah gambar dalam gua. Dan ini adalah gambar batuan. Kenapa runcing-runcing? Nah, kenapa runcing? Batuan itu batuan yang di dalam gua. Kenapa dia runcing? Karena pelapukan oleh aliran air di dalam gua. Yang runcing dari atas ke bawah ini namanya stalaktit. Ya. Di bawah juga runcing kok, naik ke atas ini. Namanya apa? Stalagmit. Jadi yang atas stalaktit, yang bawah stalagmit. Ini adalah batuan kapur atau nama lainnya batu kars. Jadi kalau ada sebutan nama batu kars itu jangan bingung lagi, itu batu kapur. Dalam gua itu adalah namanya stalaktit dan stalagmit. Prosesnya karena apa tadi? Kimia, ya, karena aliran air. Selanjutnya adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologi disebabkan oleh makhluk hidup seperti manusia, kemudian hewan, ya. Contoh dari pelapukan yang disebabkan oleh manusia seperti apa? Jadi pelapukan yang disebabkan oleh manusia misalkan dengan penghancuran menggunakan alat, sehingga batuan yang semula besar menjadi hancur, menjadi kecil dan hancur. Itu adalah pelapukan biologis yang disebabkan oleh manusia. Kemudian pelapukan biologis yang disebabkan oleh hewan, contohnya adalah misalkan pada hewan gajah. Hewan gajah ini adalah hewan yang berat, jadi ketika dia menginjak batu, itu batu akan mengalami hancur. Itulah yang disebut dengan pelapukan biologis yang disebabkan oleh hewan gajah. Kalau untuk hewan lainnya seperti cacing dan lainnya, itu adalah pelapukan yang disebabkan oleh cacing yang ada di tanah. Seperti itu. Berikutnya adalah pelapukan yang disebabkan karena tumbuhan. Misalkan pada batuan itu ditumbuhi lumut, sehingga menyebabkan lama-kelamaan batu itu akan mengalami pelapukan, mengalami pecah, mengalami hancur. Itu adalah pelapukan yang disebabkan oleh tumbuhan. Pelapukan yang lain yang disebabkan oleh tumbuhan seperti apa lagi? Nah, misalkan nih kita membangun rumah, kemudian kita akan menanam pohon yang kira-kira ketika besar ukurannya akan cukup besar dan akar yang merambat. Sebaiknya penanaman itu tidak terlalu dekat dengan bangunan rumah, karena jika pepohonan tersebut besar dan akar-akar menjalar dari bawah tanah, kemudian akan mendekat ke rumah, ke puing-puing batuan, batang, kemudian pondasi-pondasi rumah, itulah yang menyebabkan dinding-dinding rumah itu akan mengalami peletakan. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan pelapukan biologis. Maka dari itu, bagi siapa saja yang akan menanam pohon, agar tidak terlalu dekat dengan rumah. Misalkan menanam pohon dengan jarak 3-4 meter dari rumah, seperti itu. Karena efeknya sangat berbahaya sekali. Nah, baik. Untuk jenis pelapukan yang ketiga adalah apa tadi? Pelapukan biologis. Disebabkan karena apa biologis? Karena pengaruh dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Tumbuhan, kemudian hewan dan manusia. Ya. Tadi kan sudah melihat kan penjelasannya. Kalau pelapukan yang disebabkan oleh manusia seperti apa?
Seperti apa pelakukan yang disebabkan oleh manusia? Ya, menggunakan alat. Seperti misalkan bangun rumah, batu untuk fondasi besar, pastinya harus dipecahkan. Itu namanya pelakukan yang disebabkan oleh manusia, hancur dia. Kemudian yang kedua, pelakukan yang disebabkan oleh hewan atau binatang. Contohnya tadi adalah hewan gajah, adalah hewan yang bertubuh besar, yang beratnya, bobotnya juga besar, sehingga ketika menginjak batu, nah karena proses tadi, siapa tahu batu itu tadi sudah mengalami proses kimiawi tadi sebelumnya, kan berarti sudah mulai rapuh tuh, ditambah lagi diinjek gajah, tambah rapuh lagi. Nah, proses itu disebut dengan pelakukan biologis yang disebabkan oleh hewan. Ada juga oleh hewan lain seperti cacing, ya. Proses yang ketiga yang disebabkan oleh tumbuhan, bisa dengan lumut, bisa juga misalkan batu, kemudian di tengah-tengahnya itu tumbuh pohon, bisa nggak? Batu yang di tengah-tengahnya di batu besar, tiba-tiba tumbuhlah di dalam batu itu pohon, sehingga membuat batu itu terbelah menjadi dua, bisa nggak kira-kira? Pernah lihat nggak? Pernah. Itu namanya pelakukan yang disebabkan oleh tumbuhan. Nah, ini yang disebabkan oleh lumut, lama-kelamaan akan menjadi lapuk dan hancur, sehingga kembali lagi ke batuan asal, ya. Itulah yang disebut dengan pelakukan biologi. Dari jenis yang sudah kita paparkan tadi. Nah, faktornya yang mempengaruhi pelakukan itu apa? Bisa sampai dia lapuk dulu. Tuh faktornya. Keadaan struktur batuannya, kemudian keadaan topografinya, cuaca dan iklim, keadaan vegetasi, dan waktu. Waktu itulah yang menjawab hasil pelakukan, karena pelakukan itu tidak memakan waktu yang cepat, tetapi memakan waktu yang lama. Nah, ini adalah faktor dari yang sudah dijelaskan tadi. 3 jenis pelakukan itu bisa sampai menjadi batuan asal. Kenapa? Inilah faktornya yang mempengaruhi dari keadaan struktur batuannya. Apakah batu itu memang sudah benar-benar lapuk atau masih keras, seperti itu. Jadi itu struktur batuan. Kalau dia sudah lapuk berarti cepat hancurnya. Yang kedua, keadaan topografinya, wilayahnya. Apakah dingin atau panas, ya? Cuaca dan iklimnya. Tuh. Dari tinggi rendahnya, suatu permukaan bumi itu. Cuaca iklimnya itu tadi, ada panas, ada hujan, ada dingin, seperti itu. Kemudian keadaan vegetasinya. Dan yang terakhir adalah waktu. Ibu bilang tadi, pelakukan itu tidak memakan waktu yang sebentar, tapi memakan waktu yang cukup lama prosesnya. Sudah tahu penjelasan ini? Jadi coba ibu tanya, mengapa bisa terjadi pelakukan? Apa penyebabnya terjadi pelakukan? Keadaan struktur batuan, kemudian keadaan topografi, cuaca dan iklim, kemudian keadaan vegetasi, juga terakhir adalah waktu. Ya. Kalau belajar langsung ke gambar lebih enak apa? Nyamanan guru yang ceramah terus tapi medianya nggak ada, apa yang ini? Dua-duanya enak dua-duanya, ya. Jadi ada gambar, ada guru menjelaskan, jadi cepat ngantol, ya kan?
dari kita ya, dinamika helikopter ya. Adanya ini tujuan pembelajaran kita tadi ya. Pengertian pelakukan ya, pelakukan adalah peristiwa hancur atau berubahnya bentuk batuan baik secara fisika, kimiawi maupun secara biologis ya. Ini faktor batuan fisik ya, melakukan fisiknya ini. Ini untuk yang melakukan fisik ya. Kalau tadi faktor penyebab melakukan yang terakhir tadi. Ini kita ada gambar. Ada 6 gambar. Satu adalah pada saat siang hari suhu permukaan tinggi yang menyebabkan batu mengembang tadi. Yang kedua adalah permukaan batuan yang dingin pada malam hari menyebabkan batuan mengelut. Kemudian yang ketiga ada batuan yang terkena hujan. Kalau sudah hujan berarti kan suhunya turun, ya makin mengelut. Kemudian bagian luar batuan mengalami retakan, pinggir-pinggirnya luar. Kemudian permukaan batuan asalnya pecah nih, dan kembali lagi ke tanah. Selanjutnya adalah pada gambar ketiga, di situ juga ada gambar batuan yang ini adalah pelakukan kimia. Pelakukannya adalah pelakukan dengan proses biologis terkait dengan pengurangan atau perubahan bentuk kimia pada batuan. Contoh pelakukan kimiawi itu adalah pelakukan pada batuan gamping yang melakukan pelakukan kimia. Bentuknya, bentuk pelakukan kimia itu ada 2. Ada yang dolina. Ini batuan tadi. Apa tadi? Pertama, kedua, kimia. Yang ketiga, biologis. Gambarnya ya, gambar goa. Pintu goa itu, nah ini pintu goa. Jadi dari luar goa itu terlihat sempit, kecil, padahal di dalamnya itu lebih cantik, lebih indah. Bisa jadi di dalam itu ada sungainya, sungai bawah tanah. Bisa jadi di dalam itu nanti kita ketemu goa yang di dalam, tapi di atasnya keruak itu ada, jadi di dalam terang. Kalau dari pintu goa itu sinarnya hanya dari luar. Keadaan yang lembab karena apa? Karena adanya air aliran bawah tanah. Kemudian ada namanya upala.
adalah gambar batu kapur. Kemudian dolina. Dolina adalah sebuah danau kecil yang berada di permukaan batuan kapur. Kalau Kupala ini 2 kali lipat dari dolina, makanya dia lebih lebar, lebih besar, lebih luas. Sebenarnya bentuknya sama, cuma karena dia lebih lebar jadi seperti ini. Sedangkan kalau dolina dia berbentuk cekungan kecil, tetapi pinggirannya ini adalah batuan hasil pelapukan kimia karena adanya oksidasi pada batuan yang mengandung besi. Prosesnya karena mengandung besi yang tinggi sehingga batuan itu juga berubah warnanya, lebih kecoklatan ke merah nih. Seperti batu berkarat ya, karena mengandung besi yang tinggi. Itu namanya pelapukan kimia. Oksidasi itu besi oksida. Ini pelapukan biologis atau organik. Nah, ini yang ibu bilang tadi tuh, gambar batuan yang tengah-tengah batuannya ditumbuhi oleh pepohonan. Jadi menerobos batuan sehingga batuan itu mengalami pembelahan, belah menjadi 2. Itu adalah pengaruh dari pelapukan organik atau biologis. Ini contohnya seperti ini. Beda pelapukan biofisik dan biokimia. Pelapukan biofisik sekarang adalah pelapukan biofisik, yaitu pelapukan oleh akar tanaman. Akar tanaman yang menerobos ke dalam celah atau retakan batuan mengakibatkan batuan menjadi rapuh dan hancur. Itu adalah pelapukan biofisik. Sedangkan pelapukan biokimia adalah pelapukan oleh akar tanaman juga, oleh tanaman yang asam organik yang berasal dari tanaman mati, dan akar tanaman dapat membantu dekomposisi batuan. Pelapukan biofisik yang kedua, bagian B-nya adalah pelapukan oleh binatang seperti cacing tanah, unggas. Binatang tersebut membantu memperlebar dan mengikis retakan batuan serta menyebabkan lapisan batuan di bawah tanah. Seperti unggas nih, misalkan dia cari makan nih, ada batuan itu matok-matok kan. Kalau batuan itu mengalami pelapukan kan berarti luruh kan, yang di pinggir-pinggir itu jadi turun jadi tanah. Itu yang yang dibantu oleh unggas. Kalau secara biokimianya, pelapukan oleh binatang itu misalkan kotoran dan asam organik dari binatang serta organisme dapat membantu pelapukan batuan secara kimiawi dari kotorannya. Yang C, untuk pelapukan biofisik, pelapukan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pembangunan fisik, kegiatan pertambangan. Itu adalah tindakan manusia yang menyebabkan batuan di permukaan tanah melapuh. Seperti tadi bangunan, bangun rumah atau apa, batuannya kan untuk apa tadi? Untuk fondasi, dipecah, itu dilakukan oleh kegiatan manusia. Yang menyebabkan pelapukan
Ini faktor mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi. Itu untuk faktor yang mempengaruhi dilihat dari kecepatan prosesnya yang mempengaruhi. Tingkat kekuatan dan kemudian tingkat kekuatan dari batuan itu, kemudian vegetasi organisme lain, topografinya, kemiringan lerengnya, kemudian unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam batuan. Sedangkan ditinjau dari tenaganya, yaitu dilihat dari daerah atau batuan yang akan melaku dan tenaga yang mempengaruhi. Faktornya yang membuat laku, kekuatan airnya, angin, cairan gletsernya yang mengalir. Gletser apa gletser? Dan tahu gletser apa? Cairan gletser. Pernah dengar tapi ya? Gletser itu apa? Yang dingin itu apa? Gletser itu es. Kalau ada gunung es, gletser mengalami pencairan. Itu dampaknya, dampak dari melakukan ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya apa? Bisa menghasilkan bentuk yang lebih indah daripada sebelumnya. Contohnya apa itu tadi? Yang indah tadi? Gua, ya, sebagai objek wisata. Biasanya kalau di Indonesia ini banyak di daerah Jawa, ya, salah satunya adalah Jawa Barat, Bandung. Banyak itu tempat wisata yang cantik-cantik. Ini pengaruh dari pelakukan. Pelakukan di daerah kampung bisa membentuk gua-gua dengan stalaktit dan stalagmit, sehingga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Ini ada di Jawa Timur. Dampak negatifnya apa? Merusak batu-batuan, yang berarti juga termasuk berbagai bangunan, sehingga sangat merugikan manusia. Kedua, bisa merusak batu-batu candi yang merupakan objek wisata. Sekian. Jadi candi itu terbuat dari apa? Dari semen kah, oleh kah, atau asli batu? Batu, ya, batu yang dipahat. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Makanya ada yang namanya apa? Rorong, donggang, apa? Ada ceritanya yang dibuat dalam satu malam. Itu kan cerita, ya. Candi itu dibuat oleh batuan. Itu juga ada gabungannya seperti apa? Ada candi itu, perawatannya harus seperti apa? Ada candi. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan mengenai pelakukan? Silakan yang ingin tanyakan mengenai pelakukan. Sudah paham semua? Berarti batu-batuan yang ada di sekitar kita itu nanti kembali lagi ke tanah, ya, tahu ya, prosesnya sudah tahu ya. Nanti maksudnya ke jenis pelakukan apa? Kimia kah? Biologis kah? Paham ya? Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Sebelum kita lanjut ke kelompok. Cukup. Silakan, ditanyakan, masih buka kesempatan. Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa di ini kelompok ya. Kita ada LKPD.
Jadi LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik, ini dikerjakan kelompok. Ya, buat jadi 4. Jadi ada 3 kelompok berarti. Ayo membentuk 4 orang, satu kelompok isinya 4 orang. Berbaur, yuk kita. Orang. Nah, berdiri di sini. Ayo ke sana, masuk sini, enggak apa-apa. Ditarik ininya ya, diangkat, jangan ditarik. Ini lebar ukiannya. Tapi banyak tahunya ya. Ayo, jawabannya, nanti baru kawannya nulis ya. Itu namanya kerja sama, kerja kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Namanya ditulis, kelompok, nama kelompoknya ditulis. Uraian kasusnya dibaca. Nanti dari baca uraian kasus, lalu kamu bisa menyimpulkan. Itulah tugasnya, pertanyaannya dari itu. Jawabannya itu didapat dari tadi yang kita jelaskan tadi. Kalian baca-baca. Kalau jangan baca, mulai belajar baca. Biar tahu soalnya. Tugasnya tentukan jenis melakukan apa yang terjadi pada kasus tersebut. Melakukan apa tadi? Jadi
itu mengurangi meminimalisir mengurangi banyaknya. Kenapa belajar bahasa itu meminimalisir sudah? Kelompok berapa yang sudah? Bagaimana solusi untuk mengatasi? Sambil dipersiapkan, nanti kita ada presentasi yang membuka, diperkenalkan nama kelompoknya, nama anggotanya, kemudian siapa yang mau memaparkan mempresentasikan ke depan, kemudian nanti dari kelompok lain akan memberikan pertanyaan. Kemudian jawabannya siapkan. Ya boleh. Kita Ya sudah. Sudah? Ya. Masih berapa lagi? Kelompok 2 berapa lagi sudah? Satu soal lagi. Kelompok 3, kelompok 1. Siap-siap kelompok 3 duluan yang sudah selesai. Maju semua nanti dipaparkan ya. Udah kelompok 3 duluan yang maju. Karena kelas 3 yang kelompok 3 sudah selesai. Ayo. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, silakan. Silakan. Silakan.
ini mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, tentukan jenis pelapukan apa yang terjadi pada kasus. Kasusnya apa? Korea kasus pelapukan pada candi. Republika Negara tumbuhan pada acar maupun batuan candi di musim yang cenderung ekstrim ini semakin cepat. Hal ini membuat pembersihan benda cagar budaya ini harus sering dilakukan. Jika pembersihan ini tidak dilakukan, lumut ini akan bisa mengakibatkan proses pelapukan pada batuan arca maupun benda cagar budaya, seperti batuan konstruksi candi. Hal ini ditegaskan Yang lain perhatikan kawannya. budaya BPCB Provinsi Jawa Tengah. Karyanto yang dikonfirmasikan di sela aktivitasnya Jumat di Kabupaten Semarang. Sebenarnya ancaman kerusakan batu-batuan benda cagar budaya cukup tinggi karena kebanyakan benda cagar budaya ini tersebar di sejumlah wilayah. Dia mengatakan kebersihan lumut candi harus ditingkatkan seiring tingginya intensitas hujan sekarang ini. Petugas pemeliharaan candi mempunyai tugas rutin membersihkan candi Mengepon serta arca Ganesha di Bergas, Lor, Kecamatan Bergas. Banyaknya hujan yang turun menyebabkan lumut mudah tumbuh pada batuan arca dan candi. Satu, tentukan jenis pelapukan yang terjadi pada kasus tersebut. Pelapukan biologis atau organik. Nomor 2. Jelaskan proses terjadinya pelapukan pada candi-candi. Pelapukan ini terjadi batuan manusia atau pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. 3. Apakah dampak pelapukan yang terjadi pada candi tersebut? Ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah bisa menghasilkan bentuk yang lebih indah daripada sebelumnya sehingga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Dampak negatif merusakkan batuan yang termasuk berbagai bangunan. 4. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Membersihkan candi secara rutin dan menjaganya. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan oleh kelompok lain? Ini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 mengenai pemecahan kasus pelapukan candi dari kelompok 1? Silakan dipertanyakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bung Seci Kedatangan dari kelompok 3 ingin bertanya pengertian pelapukan itu apa? Ya, jadi Dimas menanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan pelapukan itu gitu. Pelapukan adalah peristiwa hancur atau berubahnya bentuk batuan, baik secara fisika, kimiawi maupun secara biologis. Ya, Cukup? Jelas? Apa yang dimaksud dengan pelapukan? ya, jelas. Ada lagi? Kelompok 2. Silakan. Ingin ditanyakan? Silakan kelompok 2. Siapa? Kelompok 2 siapa yang mau tanya? Saya, Bu. Ya. Bagaimana proses pelapukan batuan? Bagaimana proses pelapukan batuan? Bagaimana prosesnya? Tadi apa? Dan terjadinya apa?
seperti signifikan dan Perhatikan yang nanya, diperhatikan jawabannya. suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan membengkak. Suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Hujan turun mengenai batuan sehingga batuan mengelut karena suhu turun. Karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan retak mengalami pelapukan. Anjuran batuan hasil pelapukan menjadi tanah. Itu jawaban dari kelompok 1. Proses pelapukan itu tadi apa? Mengalami apa dulu? Pengembangan. Kemudian setelah pengembangan pengerukan. Lalu terjadi apa? Batuan sehingga batuan mengelut karena suhu. Karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan retak. Retak, ya. Itu terjadinya pelapukan prosesnya, mengalami peretakan. Setelah retak, batuan itu hancur dan kembali ke batu asalnya, tanah, ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup? Silakan ditutup. Baik, kami akhiri presentasi kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kumpulkan ya. Sekarang kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumidazi. Saya Andi Galvi. Silakan. Kedua. Tadi nggak uraian langsung melakukan pada jadi uraian perluasan suku pada maupun Perhatikan kawannya diperhatikan. Tarianto yang berkontribusi soal aktivitasnya di Kabupaten Semarang. Hasilnya ancaman kerusakan batuan-batuan di dasar budaya kebanyakan benda cagar budaya ini tersebar di sejumlah wilayah. Dia mengatakan pembersihan lumut candi harus ditingkatkan seiring tingginya intensitas hujan. Pemeliharaan candi mempunyai batuan tersebut sehingga akan mengalami perpecahan. Apakah dampak pelapukan yang terjadi pada candi tersebut?
hancur atau Agak kuat, agak keras suaranya. menjadi rumus. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pembersihan rumput candi harus ditingkatkan seiring tingginya intensitas hujan. Itu adalah paparan hasil dari kasus pelakukan pada candi oleh kelompok 2. Silakan dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai kasus pelakukan pada candi. Silakan. Ya, dari kelompok 3 ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Apa ulangi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelakukan? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelakukan? Perhatikan yang Pelakukan ini terjadi dengan bantuan tumbuhan, hewan, dan manusia atau pelakukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Jadi kata kelompok 2, pelakukan itu disebabkan karena organisme, aktivitas organisme. Contohnya apa tadi? Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Oleh aktivitas tumbuhan. Ya. Kalau di candi itu apa? Tumbuhan yang mempengaruhinya di situ apa? Karena adanya apa? Harus dibersihkan itu. Batuan candi itu harus dibersihkan karena adanya apa? Karena terenya intensitas hujan, kan? Bagaimana kelompok 3? Jadi jawabannya adalah karena aktivitas dari organisme. Itu tumbuhan. Sehingga lumut tumbuh di batuan candi, katanya seperti itu. Jangan malu-malu. Biar suaranya kedengaran. Cukup dari kelompok 3. Kelompok 1. Ya, silakan. Saya di daerah ini memberi pertanyaan. Ya, baik. Sebutkan contoh sederhana dari pelakukan biologis. Dan Tiara minta ini jawabannya contoh sederhananya pelakukan biologis itu apa? Sederhana dari pelakukan biologis adalah ada tentuan yang berbeda sering di antara batuan lapangan ketika dia akan membesar, dia akan menembus batu itu sehingga batu tersebut akan pecah dan mengalami pelapukan biologis bisa dikatakan lanjutan dari pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Jika lanjutan dari pelapukan fisik maka disebut biofisik. Bagaimana? Kuat nggak dengan jawabannya? Cukup kuat apa cukup tidak? Cukup kuat. Ada lagi dari yang lain? Anggota yang lain? Ini kelompoknya kan ada 4 orang, itu yang bisa gantikan. Saya Dimas Seki Wirataman dari kelompok 3 ingin bertanya Ya. dampak positif dari pelakukan. Dampak
Dampak positifnya apa? Adanya pelapukan itu. Bisa menghasilkan yang lebih mudah daripada sebelumnya, sehingga bisa dijadikan sebagai objek wisata seperti yang terjadi di Grand Canyon dan Amerika Serikat. Pelapukan di daerah kapur bisa membentuk gua-gua dengan stalagtit dan stalagmit sehingga bisa dijadikan sebagai objek wisata seperti yang terjadi di Gua Maharani, Lamongan, Jawa Timur. Ini kan yang ditanya masalahnya adalah kan pada candi, ya. Jadi candi itu termasuk jadi pelapukan apa? Kemudian proses terjadinya pelapukan di candi itu seperti apa? Masuk ke dalam jenis pelapukan yang mana candi itu, gitu. Terus dampaknya apa kalau candi itu mengalami pelapukan yang itu, gitu. Jenis itu, apa yang terjadi kalau candi itu tidak dirawat, gitu. Kalau dirawat itu seperti apa? Pewisatanya juga seperti apa? Seperti itu. Karena kasusnya ini adalah mengenai candi, ya. Candi itu kan batuan, hanya saja dia berbentuk objek wisata. Ada lagi? Cukup. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Kami ambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil untuk kelompok 2. Terakhir ya, kelompok 3, silakan. Nah, yang ada ini buat di liter sana, yang ada sana. Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Surya Abdul Pratama. Saya juga Surya Pratama. Saya Muhammad Chandra. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Uraian kasus pelapukan pada candi. Pertumbuhan lumut pada area maupun batuan candi di musim Asian Games Expo ini semakin cepat. Hal ini membuat pembersihan benda cagar budaya ini harus sering dilakukan. Jika pembersihan ini tidak dilakukan, lumut ini akan bisa mengakibatkan proses pelapukan pada batuan arca maupun benda cagar budaya seperti batuan konstruksi candi. Hal ini ditegaskan oleh petugas Biro Pelihara Candi Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Provinsi Jawa Tengah. Ternyata yang dikonfirmasi di sela aktivitasnya Jumat 7 bulan 10 di Kabupaten Semarang. Jelasnya ancaman kerusakan batu-batuan benda cagar budaya cukup tinggi karena kebanyakan benda cagar budaya ini tersebar di sejumlah wilayah. Dia mengatakan sekarang ini petugas pembersihan candi mempunyai tugas rutin membersihkan candi Ngempon serta arca Ganesa di Bergas, Lor, Kecamatan Bergas. Banyaknya hujan yang turun menyebabkan lumut mudah tumbuh pada batuan candi dan arca. Tugas 1. Tentukan jenis pelapukan apa yang terjadi pada kasus tersebut. Pelapukan biologis atau organik yang disebabkan oleh lumut atau tumbuhan. 2. Jelaskan proses terjadinya pelapukan pada candi-candi. Pelapukan ini terjadi dengan bantuan tumbuhan, hewan, dan manusia atau pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitas. Apakah dampak pelapukan yang terjadi pada candi tersebut? Candi dapat terkikis bahkan dapat hancur.
Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dengan rutin membersihkan candi tersebut agar meminimalisir terjadinya pelapukan pada candi. Sekian dari kami. Persilakan untuk yang ingin bertanya kelompok 1 dan kelompok 3. Tunjuk tangan yang mau bertanya. Saya ingin Ya, silakan. apa Namanya, dampak negatif jika perkenalkan dulu namanya. perkenalkan nama saya Muleka Dukma dari kelompok 1. Apa dampak negatif jika candi tidak dibersihkan? Apa dampak dari candi jika tidak dibersihkan? Candi dapat tergigit, bahkan dapat hancur. Jika tidak dibersihkan, maka batuan candi akan terkikis dan akan menjadi hancur. Itu jawaban dari kelompok 3. Gimana? Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. perkenalkan saya juga berjarah bertanya. Sebutkan contoh pelapukan kimiawi. Contoh pelapukan kimiawi adalah pelapukan batuan oleh air, oksidasi, dan hidrolisis. Atau contoh lainnya seperti pelapukan pada batuan banting yang melakukan karena terkena air. Bagaimana? Karena pengaruh dari air, hidro. Kelompok 2, belum tanya nih kelompok 2, silakan. Tunjuk tangan, yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Abdul Jasir dari kelompok 2. Sebutkan contoh pelapukan kimiawi. Apa tadi? Apa perbedaan pelapukan biofisika dan biokimia? Biofisik dan biokimia. Apa bedanya biofisik dengan biokimia? Geofisik dan biokimia.
melakukan biofisik. A. Dilakukan oleh akar tanaman yang menerobos ke dalam tanah atau retakan batu mengibatkan batuan menjadi rapuh dan hancur. Sedangkan pelapukan biokimia dilakukan oleh tanaman asam organik yang berasal dari tanaman mati dan akar tanaman dalam batu dekomposisi batuan. Cukup. Ada lagi? Silakan ditanyakan. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, 3 kelompok sudah presentasi dan kelompok lain juga sudah memaparkan hasil dari tugas kelompoknya, ya, mengenai tentang kasus pelapukan pada candi. Jadi candi itu adalah apa? Candi itu cagar budaya dari batu, ya, bukan dari semen-semen yang dibuat oleh tukang, ya. Jadi jika tidak dirawat, maka cagar budaya atau candi itu juga mengalami pelapukan. Apalagi kondisi suhu, misalkan untuk daerah candi yang wilayahnya di dataran tinggi, dekat gunung, itu kan pastinya lembab. Atau walaupun tidak di dataran tinggi juga, kalau terjadinya panas dan dingin akibat suhu siang dan malam hari, itu juga menyebabkan pelapukan. Salah satunya dengan ditumbuhi lumut. Ditumbuhi apa? Lumut. Sehingga apa? Dapat menyebabkan apa kalau misalkan tidak dirawat? Terkikis. Itu yang menyebabkan batuan candi akan menjadi hancur atau rapuh, ya. Jadi kesimpulannya untuk materi tentang melakukan batuan itu dimulai dari apa tadi? Apa tadi? Awalnya dari batuan yang besar, kemudian terjadi penguapan dulu. Karena apa? Pengaruh dari apa? Sinar matahari. Kemudian mengerut karena apa? Suhu dingin pada malam hari. Setelah mengalami pengerutan, proses selanjutnya apa? Batu itu mengalami apa tadi? Peretakan, ya. Setelah terjadi peretakan, batuan itu akan mengalami hancur. Jadi yang pertama mengembang dulu batu itu. Setelah itu mengerut. Jadi nggak langsung ngembang, kayak bukan. Cuma tadi apa faktornya? Karena waktu salah satunya, ya. Pengerutan, pengembangan itu namanya memuang. Kalau sering mengembang, mengembang, mengerut, maka itu tadi walaupun batu itu keras tetap bisa hancur, tapi bertahap, ya. Sampai di sini paham untuk melakukan prosesnya? Paham? Yang terakhir proses. Baik, sekarang prosesnya.
Sudah mulai ada bayangan kan tentang pelabukan? Ya, Kalau tadi kan pretestnya masih agak ini dikit. Sudah? Silakan dikumpul semuanya. Yuk maju ke depan kumpul. Silakan. Sudah dikumpul. Yang dekat dia sama yang itu tadi, semuanya semuanya dikumpul. Nah, ya. Sudah semua ya? Jadi hari ini pembahasan kita adalah tentang pelabukan. Di pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang lempeng, ya. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar. Kita sudah mulai memasuki semester genap, ya. Kalau misalkan tidak berangkat, tadi pesan ibu harap memberi izin, ya. Kita dititipkan ke kawannya sebelumnya, seperti itu. Jadi tidak ada alfanya, seperti itu ya. Baik, ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa. siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi media penunjang pembelajaran saya pada materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di kelas 10 SMA Kosgoros Kampung Lampung Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.